Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah video untuk mata kuliah struktur aljabar ya. Pertemuan kedua ya, di mana pertemuan pertama kita sudah melakukannya secara offline ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini ya. Kalian pernah dengar operasi biner. Apa sih operasi biner ini? Nanti saya kasih ilustrasi. Kalau kita punya dua buah bilangan bulat ya, kita ambil contoh di bilangan bulat. Kemarin ingat bulat itu isinya adalah 0, ada plus minus 1, plus minus 2 ya, dan seterusnya. Intinya ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita coba lihat untuk ini. Kita sudah mengenal operasi ya, penjumlahan. Nah, misalkan saya punya 2 ya ditambah 1, hasilnya adalah 3 ya. Nah, kita ketahui bahwa 2, 1, dan 3 ini merupakan bilangan bulat ya, elemen bilangan bulat. Artinya, dua buah bilangan bulat jika kita operasikan di sini penjumlahan dengan bilangan bulat 1, maka hasilnya juga ternyata bilangan bulat. 4 plus 5 sama dengan 9. Nah, ini juga ya berlaku ya, dua buah bilangan bulat jika dioperasikan dengan operasi penjumlahan yang sudah kita kenal itu, maka hasilnya juga berada atau merupakan elemen bilangan bulat ya. Nah, tuh. Kalau saya ke operasi yang lain, misalkan ini adalah operasi perkalian ya, perkalian yang kita kenal ya. Sekarang kalau saya kalikan ya, 2 dikali 1 hasilnya adalah 3. Dan 2, 1, 3 ini merupakan elemen bilangan bulat. 4 kali 5 sama dengan berapa? 20. 20 juga merupakan elemen bilangan bulat ya. Nah, di sini saya ingin tegaskan bahwa definisi bilangan bulat itu sebenarnya adalah kalau kita punya suatu himpunan, misalkan kita punya himpunan S, kita sebut saja S adalah himpunan tak kosong ya. Dan misalkan ini kita perumum lagi ya, ini kan contohnya ya. Sekarang kita lihat secara umum, jika ada suatu himpunan S yang tak kosong, itu himpunan apa saja, dan ada operasi lingkaran itu, ini operasi sebarang ya, secara umum pada elemen-elemen bilangan himpunan S ini kita sebut saja A, B, elemen S. Nah, maka operasi ini dikatakan operasi biner mengikuti sifat contoh tadi itu ya. Untuk setiap A, B elemen S ya, maka kalau kita operasikan A bundaran S, ini apa ya? B ya. Kita kan ambil elemennya. A dioperasikan dengan B, ini operasi masih berada di S ya. Nah, dengan kata lain, operasi bundaran ini ya, kita sebut aja di bundaran tuh pada himpunan S bersifat tertutup. Nah, pernah dengar sifat tertutup? Oke, sifat tertutup yaitu tadi jika kita
punya suatu himpunan ya, kita ambil dua elemennya dan kita operasikan terhadap suatu operasi, dan ternyata kalau kita operasikan di sini hasilnya itu masih berada di himpunan tersebut. Nah, maka itu dinamakan operasi biner, atau dengan kata lain operasi ini bersifat tertutup ya, masih berada di himpunan itu gitu ya. Sekarang saya akan delete, silakan di pause ya kalau ingin dicatat. Oke, selanjutnya ya. Nah, tadi kan sudah saya beri contoh ya secara nggak langsung, contoh operasi biner. Tadi apa? Bilangan bulat ya. Bilangan bulat atau notasinya ini terhadap operasi penjumlahan ya. Dia merupakan operasi biner ya. Karena kalau kita ambil tadi dua buah bilangan bulat, kalau dijumlahkan hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Kemudian ternyata ini bilangan bulat ini juga terhadap operasi perkalian ya, yang perkalian biasa nih, atau ya kali gini ya kalau kita kenal waktu sekolah menengah ya. Nah, sekarang kalau kita, ini contoh yang sudah ada tadi, kita mau cari contoh lain. Kalau ada yang merupakan operasi biner ya tadi ya, ada nggak yang bukan merupakan operasi biner? Nah, coba kita perhatikan. Kita ambil himpunan bilangan bulat ya terhadap operasi pembagian ya, pembagian yang biasa kita kenal. Kalau kita ambil dua buah bilangan bulat itu A, B elemen Z, apakah pertanyaannya A per B ini juga elemen Z? Gimana? Yang ini? Ini jawabannya adalah bukan operasi biner ya, karena Z terhadap pembagian biasa ya. Nah, karena kenapa? Kalau kita operasikan pembagian, kok BEM ya? Oke, 2 dan 3 elemen bilangan bulat. Tetapi kalau kita operasikan 2/3 ini kan bukan bilangan bulat ya, dia bilangan rasional. Nah, ternyata Z dan pembagian yang pada bilangan bulat ini bukan operasi biner ya. Tapi bisa nggak dia merupakan operasi biner? Bisa, asal kita ubah himpunannya ya. Oke, kalau kita ya udah kita ganti aja dengan bilangan rasional ya terhadap pembagian yang kita kenal, pecahan gitu ya. Kita ambil aja 3, 2 elemen Q ya. 2 dan 3 dan 2 juga merupakan bilangan rasional ya. Maka 3/2 juga elemen bilangan rasional. Berarti kalau bilangan rasional terhadap operasi pembagian itu merupakan operasi biner ya. Itu contohnya. Oke. Sekarang saya mau kasih contoh operasi yang lain ya. Nah, sekarang saya akan definisikan suatu operasi di bilangan bulat ya. Kita punya misalkan bilangan bulat Z ya. Di sini terhadap operasi bundaran ini ya. Nah, tetapi operasi ini saya definisikan seperti ini ya. Misalkan saya ambil dua buah bilangan ya, A, B, elemen Z, dan didefinisikan
bundaran B ini definisi ya. Didefinisikan adalah sebagai A plus B min 10. Nah, ini kan kita belajar mendefinisikan ya suatu operasi. Apakah ini merupakan operasi biner? Kalau operasi definisinya seperti ini, nah, kita cek aja ya. Nah, misalkan mau ngambil berapa nih? Kalau contoh nyatanya ambil aja 2, 3 elemen bilangan bulat, kita pakai operasi ini 2 bundaran 3, berarti definisinya seperti ini, 2 plus 3 min 10, yaitu 5 min 10 sama dengan min 5. Artinya operasi ini ternyata Z terhadap, ini belum, seharusnya belum di himpun ya, berarti Z dan operasi ini ya, yang definisinya seperti ini ya, merupakan operasi biner ya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, berarti kita sudah tahu apa itu operasi biner ya. Dan saya ingin tegaskan sampai sini bahwa operasi yang selanjutnya akan kita bicarakan itu merupakan operasi yang umum ya. Misalkan operasi bundaran ini. Nah, ini kita harus didefinisikan ya. Belum, jangan kalian kalau ketemu operasi seperti ini jangan sangka kalau itu perkalian ya. Nah, baca lagi, siapa tahu ada definisinya. Contohnya seperti ini definisinya ya. A bundaran B itu adalah A plus B min 10. Makanya kalau orang bilang ya, kalau orang awam bilang 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya. Kalau kita sudah masuk aljabar, 1 plus 1 itu belum tentu sama dengan 2. Kita harus berbicara penjumlahannya ini, definisinya itu seperti apa. Apakah A plus B ini definisinya ya A plus B ya, seperti itu. Apakah bisa dimodifikasi menjadi A plus B itu sama dengan misalkan 2B plus A ya, seperti itu. Oke. Itu untuk operasi biner ya. Nah, selanjutnya pada operasi biner ini kita dapat mendefinisikan beberapa sifat ya. Kita definisikan aja. Misalkan kita punya suatu operasi nih pada suatu himpunan S ya. Nah, maka akan berlaku di mana dia himpunan dan operasi ini sudah operasi biner ya. Kita sudah jelas operasi biner, maka akan berlaku yang pertama sifat komutatif. Komutatif ini apa? Apabila kita mengambil untuk setiap A dan B elemen S, maka akan berlaku A, B sama dengan B, A ya. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif ini ya, kalau kita setiap A dan B dan ada C bilangan elemen himpunan S ya, berlaku A, B dikali, ini bukan kali ya, bundaran C dioperasikan terhadap C itu akan sama dengan A dioperasikan terhadap B, C ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, terdapat elemen identitas. Nah, kalau elemen identitas pada penjumlahan kan kita kenal 1 ya. Nah, kalau kita berbicara seumum ini ya,
Elemen identitas ini kita biasanya notasikan dengan E ya. Artinya dia memiliki elemen identitas, pasti terdapat E elemen S untuk setiap sedemikian sehingga itu seperti ini. Sedemikian sehingga terdapat E elemen S, di mana E ini elemen identitas, sedemikian sehingga untuk setiap A elemen S ya, kalau dioperasikan dengan E ya, A dioperasikan dengan E sama dengan komutatif juga E dioperasikan dengan A, hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau di penjumlahan kan satu ya, A plus 2 0, penjumlahan 0 ya. Saya ralat kalau di penjumlahan tuh 0, kalau di perkalian itu 1 elemen identitasnya. Kenapa? Nanti kalian bisa cek sendiri. Oke, sifat yang keempat adalah memiliki inverse. Apa memiliki inverse itu? Adanya elemen inverse lah. Artinya untuk setiap A elemen S ya, itu terdapat B juga elemen S, sedemikian sehingga kalau A dan B itu dioperasikan, hasilnya adalah elemen identitas ya. Berlaku juga kebaliknya, hasilnya adalah elemen identitas. Lebih jauh lagi, inverse dari A ya, biasanya dinotasikan oleh inverse dari A itu dinotasikan sebagai A pangkat min 1 gitu ya. Dalam hal ini A dikalikan dengan inverse-nya adalah identitas. Dalam hal ini A inverse-nya adalah B. Oke, seperti itu ya. Silakan di skip. Silakan di pause maksud saya. Saya akan beri contoh ya. Nah, sekarang kita nih bermain dengan definisi operasi. Ya. Sekarang kita berbicara di bilangan bulat Z terhadap operasi ini ya, bulat ini, tapi didefinisikan seperti ini. A bundaran B ini didefinisikan sebagai A plus 2B ya, untuk setiap A, B elemen bilangan bulat. Apakah ini operasi biner dia? Ya, dia jelasnya. Dia merupakan operasi biner. Oke. Sekarang kita akan cek ya. Ini operasi biner. Keempat sifat tadi ya. Apakah dia memiliki keempat itu atau tidak? Kalau dia komutatif, nah cek komutatif atau tidak ini. Kalau A, B hasilnya adalah A plus 2B. Bagaimana dengan B? Bundaran A hasilnya adalah B plus 2A. Ternyata ini tidak bersifat komutatif operasi ini ya. Tidak komutatif ya. Kita cari contoh kedua. Z juga terhadap operasi ini, tapi definisinya apa? Kita definisikan A bundaran B ini sama dengan ya, ini operasinya A plus B min 10 ya, untuk setiap A, B elemen bilangan bulat. Oke, ini dia operasi
biner, ya, karena ketika kita mengoperasikannya dia masih di Z. Kalau kita cek sifat komutatifnya, ini AB ya. Kalau B, A, B plus A min 10. Ternyata sama ya. Ini kan sama ya. Berarti dia bersifat komutatif. Asosiatif juga sifatnya silakan dicek sendiri. Tetapi dia asosiatif, ini asosiatif ya. Kalian bisa cek sendiri. Oke. Boleh dicari elemen inverse, elemen identitasnya. Kalau sekarang kita bisa dicari ya. Silakan dicari. Nah, kalau kita bicara operasi pada bilangan bulat yang penjumlahan biasa ya, ini penjumlahan yang biasa ya, A plus B ya. Nah, ini merupakan jelas operasi biner, komutatif iya, asosiatif juga iya. Apakah pertanyaannya memiliki elemen identitas? Berarti kalau elemen identitas itu untuk setiap A elemen bilangan bulat, maka A ditambah E sama dengan A itu sendiri ya, atau dia seperti ini. Untuk bilangan bulat, E-nya itu adalah 0 ya, karena A tambah 0 sama dengan A ya. Saya nulis di sini aja. Oke. Kalau perkalian sama nih, perkalian yang biasa yang kita kenal dari SD itu ya. Dia komutatif kan ya, 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. Oke, asosiatif juga iya, komutatif oke, asosiatif. Sekarang kita cek elemen identitasnya, ada nggak? Untuk setiap kita umumkan A elemen Z, elemen identitasnya adalah 1 ya, karena A kali 1 adalah A, seperti itu. Oke. Sekarang kalau kita cari inverse-nya ya. Saya nulis di sini aja deh. Kalau kita kembali ke bilangan bulat dan operasi penjumlahan ini ya, kita akan mencari 1A ditambah B sama dengan 0, yang hasilnya 0 ya. Apakah itu? Berarti B sama dengan itu min A gitu ya, karena kalau kita operasikan ya, A ditambah negatif A sama dengan 0. Artinya untuk setiap A terdapat min A sebagai inverse-nya. Itu untuk penjumlahan. Kalau perkalian tadi, ini saya tulis numpuk-numpuk, gak apa-apa ya. Melatih konsentrasi kalian nih. Untuk setiap A, ini kita elemen Z ya, terhadap operasi perkalian ini yang biasa, yang elemen identitasnya kan tadi sama dengan 1 ya. Sekarang kita akan cari inverse-nya ya. Inverse-nya itu adalah A, kita akan cari kali B sama dengan E atau sama dengan 1 ya. Saya langsung ganti aja ini jadi 1. Berarti B-nya ini sama dengan 1/A ya. Nah, berarti untuk setiap A elemen Z, elemen ini bilangan bulat, terdapat 1/A yang sama dengan merupakan elemen identitasnya. Oke, sampai sini untuk operasi biner ya. Nanti saya akan sambung dengan definisi grup.
Oke, baiklah. Tadi saya sudah menjelaskan tentang operasi biner ya. Nah, setelah kalian paham tentang operasi biner dan sifat-sifat apa saja yang bisa dicek pada operasi biner itu, sekarang kita akan ke grup. Definisi grup ya. Apa sih definisi grup ini pada struktur aljabar ya? Nah, tentu berbeda dengan grup-grup yang kalian tahu ya, karena berbedanya itu seperti apa ya. Kita bermain dengan bilangan ya. Nah, sekarang sebelum kita ke definisi grup, saya ingin memberikan motivasi dari grup dulu ya. Saya ingin memberikan contoh himpunan yang sudah sangat familiar, yaitu bilangan bulat dan operasi penjumlahan ya. Nah, pada bilangan bulat dan operasi penjumlahan ini kita sudah tahu ya, yang pertama itu kalau kita akan mengecek apakah dia merupakan operasi biner ya. Ini sudah jelas ya, karena kita sudah bahas dia tadi ya, bahwa operasi penjumlahan yang kita kenal ini ya, dengan bilangan bulat merupakan operasi biner, kita singkat operasi biner ya, yaitu untuk setiap A, B elemen Z, maka A plus B juga elemen Z ya. Sini sudah jelas, kita cek. Kalau kita cek sifat asosiatif ya, bahwa pada dua buah bilangan bulat, 3 atau bahkan lebih ya, bahwa A plus B plus C ya berlaku juga A plus B plus C ya pada bilangan bulat. Nah, berarti dia memenuhi juga sifat asosiatif ya. Ya, contohnya kalau 1 plus 2 kan sama ditambah 3, yaitu ini sama aja hasilnya dengan 1 ditambah 2 plus 3 ya. Kita sudah berbicara sifat asosiatif tadi ya. Yang ketiga, kita cek elemen identitasnya, bahwa untuk setiap A elemen Z ya, terdapat 0 ya, 0 yang juga elemen Z, sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A, hasilnya adalah A itu sendiri. Ini elemen identitas, berarti eksistensi elemen identitas. Selanjutnya, kalau ada elemen identitas, berarti kita akan coba cek inverse ya. Untuk setiap A elemen bilangan bulat ya, kita bicara bilangan bulat ya, akan selalu terdapat apa? Min A ya, elemen bilangan bulat juga, sehingga dia tuh berlaku apa? A ditambah min A sama dengan identitas E. E-nya adalah 0 ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa apa sih yang ingin saya sampaikan sebenarnya? Kalau kita punya suatu himpunan ya, dan suatu operasi yang memiliki 4 sifat ini, yang pertama ternyata dia tertutup terhadap operasi tersebut ya. Ini sifat tertutup atau operasi biner ini, yang A ini kita namakan sebagai sifat tertutup. Yang kedua, ternyata berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, eksistensi elemen inverse. Dan yang keempat berarti elemen netral ya, elemen identitas ya,
kebalik. Ini yang keempat adalah eksistensi elemen inverse ya. Nah, kalau kita cek dia memenuhi keempat ini, maka dapat kita katakan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan ini untuk suatu sistem yang disebut grup ya. Berarti bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan ya, dia bersifat tertutup, bersifat asosiatif, eksistensi elemen netral atau elemen identitas, kemudian eksistensi inverse, maka 1, 2, 3, 4 dapat kita katakan bahwa himpunan bilangan bulat bersama dengan operasi penjumlahan ini membentuk grup. Itu. Sekarang kita mendefinisikan secara umum bahwa definisi satu grup itu adalah misalkan ada definisi ya, ini udah ke definisi. Tuh, terdapat himpunan kita katakan G yang tak kosong bersama dengan operasi misalkan ini dikatakan grup ya, atau biasa ditulis dengan atau dinotasikan sebagai G ya, jika memenuhi 4 aksioma. Yang pertama tadi apa? Operasinya tertutup ya, atau operasi biner. Operasi ini merupakan operasi biner ya. Caranya ngeceknya gimana? Ya harus tertutup ya. Artinya untuk setiap A, B, elemen himpunan G, A dan B-nya itu juga berada di G. Yang kedua, bersifat asosiatif ya. Apakah sifat asosiatif itu untuk setiap A, B, elemen G berlaku A dioperasikan terhadap B dan dioperasikan lagi terhadap C itu sama dengan ini ya. Oke, itu adalah sifat asosiatif. Yang ketiga adanya elemen identitas. Yaitu apa elemen identitas? Terdapat ini elemen identitas ya pada G. Sedemikian sehingga tuh berlaku untuk setiap A elemen G. A dioperasikan dengan E ini sama dengan A, kebalik ya, sama dengan E dioperasikan dengan A adalah hasilnya dirinya sendiri ya. Dan yang keempat, terdapat inverse, yaitu untuk setiap A elemen G ya, terdapat A pangkat min 1, ini notasi inverse-nya ya, yang elemen G juga, sehingga kalau dioperasikan A ini hasilnya adalah elemen
identitas. Uh, jadi sudah jelas ya. Tadi motivasi kita dari uh, Z terhadap penjumlahan biasa ya. Nah, ternyata kita cek bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan tadi itu memenuhi 4 kriteria, yaitu dia ternyata penjumlahan itu operasi biner, kemudian bersifat asosiatif, dia ada identitasnya satu, ya, kemudian inverse-nya ya. Nah, sifat-sifat yang ada pada bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan tadi ini memotivasi kita untuk membicarakan hal ini ke yang lebih umum gitu ya. Definisi ini. Nah, kita definisikan secara umum, yaitu kalau kita punya sebarang himpunan G yang tak kosong bersama dengan suatu operasi bundaran ini, itu dikatakan grup jika memenuhi operasi biner, asosiatif, identitas, dan inverse ya. Oke, kita akan lanjutkan mengenai grup ini di pertemuan offline kita selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Tolong dibaca-baca lagi referensi yang sudah saya berikan ya. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.